Udah bisa dimulai? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Ekonomi Regional 1, yang mana kami akan mempresentasikan materi kami terkait pusat pertumbuhan. Yang mana di kelompok 9 ini ada 3 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Intan Anissa, dan kedua teman saya yaitu Ridho Alfajar dan Karunia Immanuel. Baiklah, untuk materi pertama akan langsung saja dijelaskan oleh saya, yaitu terkait definisi pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan atau GOVOL merupakan suatu wilayah atau kawasan yang tingkat pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah atau kawasan lainnya. Sehingga wilayah tersebut dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah atau kawasan lainnya. Next. Nah, untuk kita mengetahui apa terkait wilayah pusat pertumbuhan, itu ada beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu adanya hubungan internal dan beragam aktivitas di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu adanya efek pengganda atau multiplier effect. Yang ketiga itu terdapat aglomerasi. Yang keempat itu adanya konsentrasi geografis. Dan kelima, mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. Next. Nah, yang pertama itu ada hubungan internal dan beragam aktivitas. Jadi, yang dimaksud adanya hubungan internal dan beragam aktivitas adalah di wilayah pusat pertumbuhan itu terjadi berbagai hubungan yang saling berkaitan antar sektor, yang mana wilayah ini bisa menggerakkan semua sektor sehingga terjadi berbagai aktivitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut. Yang kedua yaitu terdapat aglomerasi. Artinya, di wilayah tersebut terjadi konsentrasi atau aglomerasi aktivitas perekonomian yang terjadi karena adanya aktivitas dan investasi untuk membangun berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan pembangunan. Jadi, konsentrasi pembangunan itu terdapat di wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut disebut dengan wilayah pusat pertumbuhan. Yang ketiga yaitu adanya efek pengganda atau multiplier effect, yang mana artinya efek ini terjadi akibat adanya kegiatan produksi yang meningkat yang disertai dengan penawaran barang dan jasa sehingga menyebabkan membesarnya kapasitas produksi dan memacu pertumbuhan daerah belakang yang menjadi sumber bahan baku dan tenaga kerja. Next. Yang keempat yaitu adanya konsentrasi geografis. Artinya, wilayah pusat pertumbuhan terdapat konsentrasi geografis yang mana hal ini terjadi karena adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang di wilayah tersebut yang tidak ada di wilayah lainnya. Sehingga hal itu sangat menarik dan membuat masyarakat daerah lain datang ke wilayah tersebut untuk menikmati fasilitas tersebut yang akhirnya meningkatkan jumlah transaksi. Jadi, di wilayah pusat pertumbuhan itu dia terjadi konsentrasi geografis di mana masyarakat sekitar akan berkumpul di wilayah tersebut yang fasilitasnya lebih baik ketimbang di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu akan meningkatkan jumlah transaksi keuangan di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Oke, nomor 5 yaitu mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. Jadi, wilayah pusat pertumbuhan dampaknya dirasakan juga oleh daerah sekitarnya. Karena harapannya dengan keberadaan wilayah pusat pertumbuhan akan membuat daerah sekitarnya menjadi tumbuh pesat juga untuk mengimbangi perkembangan wilayah pusat pertumbuhan sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Jadi, wilayah pusat pertumbuhan itu akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya agar tidak terlalu jauh ketimpangan baik dari segi fasilitas maupun keuangan dari daerah pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitar pusat pertumbuhan tersebut. Okay, next. Definisi aglomerasi. Nah, tadi kan kita udah nyinggung sedikit tuh aglomerasi. Jadi, aglomerasi itu adalah konsentrasi dari aktivitas ekonomi dan penduduk secara spasial di wilayah tertentu yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan berkumpulnya beberapa macam perusahaan pada suatu tempat tertentu. Aglomerasi ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kekuatan skala ekonomis agar saling terkaitnya industri ekonomi. Jadi, aglomerasi ini maksudnya ada
kecenderungan beberapa perusahaan yang berkumpul di suatu wilayah. Hal itu demi memudahkan transaksi yang terjadi antara perusahaan tersebut dan juga untuk memperkuat skala ekonomi di wilayah yang ditempati oleh antar perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, di terjadinya aglomerasi ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu knowledge level, artinya ekonomi aglomerasi ini terjadi karena keinginan agar pertukaran informasi antar perusahaan menjadi lebih mudah karena letak proksimitas lokasi yang berdekatan. Jadi tujuan pertamanya itu mudahnya terjadinya pertukaran informasi antar perusahaan. Yang kedua yaitu non-traded inputs, artinya ekonomi aglomerasi ini terjadi agar ketersediaan input tertentu yang dapat menunjang operasional perusahaan dapat disediakan lebih efektif. Contohnya, jaringan infrastruktur fiber optik internet cepat yang ada di wilayah aglomerasi. Jadi, tujuan faktor yang menyebabkan aglomerasi ini yang kedua itu non-traded input itu untuk memudahkan penunjangan aplikasi maupun hal-hal yang bisa menunjang keefektivitasan efektivitasan aktivitas dari beberapa perusahaan di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu local skilled labor pool, yang artinya di mana ekonomi aglomerasi ini terjadi agar ketersediaan input tertentu dapat menunjang operasional perusahaan yang disediakan agar terjadi secara efektif. Oke, next. Oke, di sini ada 3 contoh aglomerasi di Indonesia atau wilayah aglomerasi di Indonesia. Yang pertama yaitu kawasan perusahaan di Rungkut Industri Surabaya. Yang kedua yaitu kawasan industri Cikarang. Yang ketiga itu kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Oke, next. Nah, selanjutnya kita berada di analisis aglomerasi. Jadi aglomerasi ini bisa dianalisis menggunakan indeks bahasa. Nah, rumus indeks bahasa seperti yang terdapat di wilayah ini, yang mana simbolnya itu dari simbol I itu berarti sektor, E itu melambangkan tenaga kerja, J melambangkan provinsi, dan J kecil melambangkan kabupaten. Jadi untuk menghitung aglomerasi di suatu wilayah dapat menggunakan indeks bahasa yang telah tertampil di layar ini. Oke, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Kaunia Immanuel Loy. Kepada Loy, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis klaster. Eh, Analisis klaster merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. Prosedur pembentukan klaster terbagi menjadi dua, yaitu hierarki dan hierarki. Tahap-tahap dalam analisis klaster yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses standarisasi data. Yang kedua, menentukan kemiripan rupa. Ketiga, memilih prosedur pengklasteran. Keempat, menentukan banyaknya klaster. Dan yang kelima, menginterpretasikan hasil klaster. Next. Selanjutnya ada metode klaster hierarki. Metode klaster hierarki yaitu sebuah metode yang membuat sebuah dekomposisi berhierarki atau tingkatan dari himpunan data atau objek secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya dan klaster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk dendrogram untuk mempermudah dalam proses hierarki tersebut. Lalu selanjutnya ada metode klaster non-hierarki, yaitu digunakan untuk pengelompokan objek di mana banyaknya klaster yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur penggerombolan. Kemudian, metode ini dapat diterapkan pada data yang lebih besar dibandingkan metode hierarki. Next.
Lalu ada dendrogram. Yang dimaksud dendrogram itu merupakan representasi matematis dan visual dari prosedur pengklasteran yang dilakukan dengan menggunakan analisis klaster hierarki. Bentuk dendrogram identik dengan diagram pohon. Titik-titik pada dendrogram mewakili klaster, sedangkan panjang batangnya mempresentasikan jarak di mana objek-objek digabung dalam klaster. Next. Selanjutnya, eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk membacakan materi. Selanjutnya yang akan saya bacakan adalah materi kebijakan pengembangan klaster dalam pembangunan daerah. Kebijakan klaster menjadi pilihan bagi daerah untuk memacu pembangunan wilayah, mendorong industri lokal yang kuat merupakan pandangan yang menarik bagi para aktor sebagai cara untuk memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Jika kebijakan klaster berhasil dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan inisiasi proses pertumbuhan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi kebijakan klaster sebagai alat yang menarik bagi kebijakan ekonomi wilayah. Next. Selanjutnya ada keuntungan kebijakan klaster. Jika suatu pemerintah atau suatu kota atau kabupaten menerapkan kebijakan klaster ini, terdapat keuntungannya seperti peningkatan produktivitas melalui input khusus, akses terhadap informasi, sinergi, dan akses terhadap barang publik. Kedua itu inovasi yang lebih cepat melalui penelitian kooperatif dan persaingan dalam klaster. Tidak ada yang memicu inovasi produktif yang lebih baik daripada persaingan di lokasi yang berdekatan. Apakah inovasi teknologi seperti yang terlihat di klaster informasi di Bangalore atau Korea, atau inovasi kreatif seperti dalam kelompok desain mode di New York dan Paris. Yang ketiga itu ada pembentukan bisnis baru. Dan juga keuntungan kebijakan klaster ini berdampak positif terhadap suatu daerah gitu yang menerapkan kebijakannya, seperti akses infrastruktur dan sumber daya manusia lebih baik dan lebih efisien, termasuk modal. Dan kedua itu pengurangan biaya transaksi turun karena lokasi yang berdekatan, termasuk lokasi layanan publik. Kedekatan menawarkan keuntungan yang penting bagi sektor pertanian di negara-negara berkembang, khususnya untuk UKM. Seringkali perusahaan dapat memperoleh produk dan layanan dari perusahaan lainnya yang dapat ada di dalam klaster dan melupakan untuk mengembangkan atau memproduksi produk atau layanan sendiri karena biaya yang besar. Selanjutnya, akses terhadap informasi dan layanan. Berada di dalam sebuah klaster memberi para anggota akses ke pasar yang luas dan informasi kompetitif. Selanjutnya, dampak positif selanjutnya ada menarik investasi asing. Jika klaster merupakan pusat utama kegiatan ekonomi, maka akan menarik semua pemain kunci dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada pengakuan dan pemasaran yang lebih baik. Bagi usaha kecil dan perusahaan yang sedang berkembang, berlokasi dan dekat dengan pesaing dan kegiatan ekonomi terkait dapat membantu mereka tumbuh, mendapat pengakuan dan mencapai status lebih cepat di pasar. Selanjutnya ini ada tugas dalam pokok kebijakan klaster, pengembangan konsep umum pembentukan dan pengembangan struktur klaster. Selanjutnya pembagian kekuasaan di bidang-bidang kebijakan klaster, mendukung inisiatif klaster, pengembangan industri maju di wilayah, pengembangan infrastruktur klaster, pembentukan struktur dan tujuan anggota klaster, dan lain-lainnya. Di sini terdapat tabel model kebijakan klaster. Terdapat dua model kebijakan klaster, yaitu ada regulasi ekonomi negara dan kedua ada liberal. Nah, yang model kebijakan regulasi ekonomi negara ini diterapkan oleh negara seperti Jepang, Korea, Singapura, Swedia, Prancis, dan Finlandia, dan Slovenia. Dan peran utamanya itu memiliki klaster pengembangan kebijakan negara bagian federal yang aktif. Selanjutnya itu ada liberal yang diterapkan oleh negara Amerika, Ukraina, dan Australia, dan Kanada. Dan ada dukungan ini, klaster dianggap sebagai unsur pasar peran pemerintah dan untung pasar
serta peran pemerintah federal adalah menghilangkan hambatan untuk pengembangannya. Baik, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ridho dan Roy atas penjelasan materinya. Baiklah, selesainya pemaparan materi dari kami bertiga, menandakan selesainya juga presentasi kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini. Saya, Intanur Anissa, selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami bertiga lakukan selama presentasi ini berlangsung, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.